Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ba'd. 912. Ananda kelas 10 IPA 6 ya. Kita sampai 912 nanti. 912. Oke lah. Masih ada waktu. Ini 8 3845. Oke. Karena satu dan lain hal, Abati tidak menayangkan videonya Ananda. Ya. Baik, kita mulai saja belajar. Nampaknya sudah ada 28 siswa. Masih ada 7 orang yang belum masuk. Ananda sekalian, sekarang kita akan lanjutkan materi 912 yaitu tentang sistem manajemen. Sebelumnya Abati akan bertanya dulu ya pada kita langsung tayangkan papan tulisnya. Oke. Tolong ada informasi papan tulis ini sudah nampak atau belum? Sudah Abati. Sudah Abati. Oke, baik. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang unsur-unsur manajemen ya. Namun demikian, Abati membuka dulu tambang emas untuk antum. Siapa tahu ada yang mau bertanya dari materi minggu lalu yang barangkali kurang begitu dipahami. Baik, dipersilahkan dalam hitungan ketiga. 1, kalau ada yang bertanyakan. 2, baik. 3, tidak ada yang bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Abati akan balik bertanya sama antum, yaitu kepada Jaripa Salsabila. Halo Jaripa. Iya Abati. Nah, masuk minggu lalu nggak? Masuk Abati. Masuk. Baik. Apa ruang lingkup minggu lalu yang dipelajari? Review sedikit, silahkan. Baik Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya akan mereview kembali materi Jaripa yang mana itunya? Videonya mana? Ya, terus. Baik Abati, saya akan mereview materi minggu lalu. Ya. Tentang sistem manajemen. Sistem itu cara, alur, program, prosedur, dan langkah-langkah. Sedangkan manajemen itu kelola, menata isi, dan menyatu. Yang lainnya? Hanya itu aja? Ada Abati. Hah? Masih ada Abati. Ya, silakan. Apa yang udah dipelajari kemarin selain itu? Sistem itu kata aturan unsur-unsur. Berarti tanya 6M1I udah belum? 6M1I udah belum? Udah Abati.
Yang 6M itu. Enam M itu apa? Mani, material, metode, mesin, marketing. Oke, itunya apa? Feedback suaranya. Jadi harus siap atau kalau belajar itu dengan ini nggak jelas. Suasana lingkungan antum belajar itu harus bila perlu di kamar aja, ngurung diri, jangan sampai ada suara-suara yang lain. Antum bagaimana bisa belajar kalau apa namanya itu terganggu oleh yang lain dan lain sebagainya. Kemudian kalau mereview ya harus cepat gitu. Terlalu lambat mereviewnya. Oke, baik. Coba sekarang Abati akan ini kan coba sekarang Malika. Kan Malika mana? Halo Malika. Coba Ya, Bati. mana videonya? Bentar. Udah, Bati. Coba itunya coba di-review lagi. Yang 6M1I. Belum ada, Bati. Kemarin, minggu kemarin Abati nggak masuk kelas. Oh, yang minggu kemarin itu yang ini ya, yang PTM ya? Iya. Iya, Bati. Waduh. Jadi itu PTM pertama ya, PTM pertama bagi Abati dan memang guru-guru juga masih agak bingung kemarin itu. Sehingga Abati tidak masuk. Abati pikir udah selesai ya, terus saja Abati ini pulang. Jadi ternyata ada sesi 2 ya, sesi 2 ya. Iya, Abati. Oke, baik. Udahlah, udah tahu sekarang. Aduh, ya. Gini, yang pertama sekarang jam berapa ya? 9.12. Oke lah. Berarti akan ini kan secara ini ya, secara garis besar dulu. Oke. Ikuti oleh semua. Yang lain berarti apa namanya itu? Yang lain mengulang ya, setengah ya. Jadi setengah tidak ikut gitu loh. Itu kesimpulannya. Itulah makanya Abati inilah perlunya Abati mereview karena lupa kemarin. Rekan-rekan sekalian, coba tolong perhatikan semuanya. Yang pertama, astagfirullah. Yang pertama adalah antum astagfirullah. Lihat nanti mungkin ada nanti Abati juga belum kirim juga ya. Yang pertama nanti lihat video ya, lihat video apa ya? Video ini, video materi inilah, materi sistem manajemen ya, sistem manajemen. Mungkin nanti Abati akan masukkan. Oke. Yang kedua sekarang mari kita ulangi sedikit sepintas. Jadi yang kemarin itu 8, 5, 3, 9, 12 ya. Kita 9, 12 cukuplah waktu. Jadi ada 2 materi sekarang Abati akan sampaikan 9, 12. Oke. Ada 2 materi. Yang pertama adalah unsur-unsur manajemen. Oke. Jadi kita akan bahas unsur-unsur manajemen. Jadi unsur-unsur manajemen 6 aja lah ya. Yang ini. Jadi yang yaitu 6M ya plus 1I ya, 6M plus 1I. Yang pertama adalah man ya. Yang kedua money. Kemudian yang ketiga method ya, method. Kemudian 1, 2, 3 yang keempat mesin ya, mesin. Yang kelima material boleh.
Ini urutannya bebas saja lah ya. Dan yang keenam adalah market, pasar. Oke, sedangkan I-nya adalah information. Information atau ya information lah. Oke, information. Anda sekalian, usaha apapun ya, antum misalnya membuat sebuah perusahaan apapun, dan antum siap-siap pertanyaan ya, membuat usaha apapun yang pertama itu tentu unsurnya yang akan dikelola. Unsur-unsur yang akan dikelola itu adalah unsur manajemen. Ini adalah apa saja unsur-unsur, bagian-bagian, bidang-bidang, faktor-faktor manajemen itu pengelolaan, ya, manajemen pengelolaan. Nah, apa yang akan dikelola adalah orangnya. Artinya, kita membuat perusahaan harus ada SDM-nya terlebih dahulu, orangnya. Jadi, kemudian yang kedua adalah kita perlu modal, ya, money, ya, budgeting. Kemudian yang ketiga, kita perlu menentukan cara, metode. Cara apa? Ya, cara apa saja, misalnya cara atau metode produksi misalnya, cara marketing misalnya ya, dan lain sebagainya, cara merekrut SDM dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita menggunakan alat, apakah alat tradisional ataukah alat modern dan sebagainya. Jadi peralatan yang digunakan apa untuk produk usaha kita itu. Kemudian bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah market. Market itu adalah pasar. Ya, baik. Sampai sini ya. Nanti antum ini berarti baru super sepintas dan super cepat. Kembangkan dari sini pertanyaan ya. Tanyakan supaya bisa dielaborasi, supaya bisa digali nantinya. Oke, baik. Kemudian Ananda, nah, sebelum kita menentukan ya atau membuat sebuah perusahaan, menentukan orangnya siapa, berapa orang yang diperlukan, ya, kualifikasinya apa saja, sebelum menentukan berapa modalnya, sebelum menentukan bagaimana caranya, ya, apa peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, dan siapa saja pasarnya, di mana pemasaran, bagaimana cara pemasaran. Nah, itu semua adalah diperlukan dulu informasi gitu loh. Ya, diperlukan informasi. Informasi itu dari mana? Nah, informasi itu diantaranya adalah dari buku. Ya, informasi itu diantaranya dari ahli, ya, dari pakar, dari ahli. Informasi itu bisa didapatkan juga. Bentar. Informasi itu dapatkan juga dari asosiasi. Ya. Asosiasi itu perkumpulan usaha yang sejenis, perkumpulan usaha ya. Bisa didapatkan dari internet ya. Bisa didapatkan dari survei ya, dari survei penelitian ke lapangan, survei lapangan. Baik itu ya, itu satu. Berarti lihat lagi jamnya, jam berapa? 8.59. Oke, ada 12 menit lagi. Berarti akan jelaskan lagi sekitar kurang lebih ya 5 menit lah ke depan ya. Ini satu. Berarti buat lagi satu lagi. Bentar ya. Jadi ini adalah unsur-unsur manajemen. Ini adalah unsur-unsur manajemen. Sekarang kita beralih ke kepada sistem manajemen itu sendiri. Baik. Sistem manajemen. Hentikan dulu. Kemudian abadi ganti ntar. Yang baru. Ya. Oke lah, hitam nggak ada masalah.
Oke. Ya, baik Ananda, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah sistem manajemen. Ya. Sistem manajemen. Oke, sistem manajemen. Sistem adalah tadi ada yang udah menyampaikan adalah aturan ya. Sistem adalah langkah-langkah misalnya atau mapping ya. Cari oleh antum di kamus sistem itu apa? Aturan, langkah-langkah, urutan ya. Oke. Manajemen itu adalah pengelolaan ya. Manajemen pengelolaan. Jadi bagaimana pengelolaan atau tata kelola ya. Tata kelola. Mengatur. Ya, jadi cara untuk mengelola gitulah ya. Secara singkatnya. Nah, ini sistem manajemen ada beberapa teori sama dengan unsur-unsur manajemen juga. Ya minimal tadilah 6M 1I. Kalau unsur-unsur manajemen ini, kalau sistem manajemen ini kita gunakan sistem Poace saja. Ya, sistem Poace namanya. Oke. Poace. Oke, Poace. Sudah ada 5 ya. Jadi P-nya adalah planning. Planning. Kemudian O-nya organizing. Ya, organizing. Kemudian A-nya adalah activing. Kemudian C-nya controlling, dan E-nya evaluating, ya, evaluating. Oke, kita ulangi, Ananda sekalian, sebuah usaha kita sudah punya orangnya, kita sudah punya modal, ya, sudah punya metode, material dan lain sebagainya. Tetapi sebuah usaha itu harus diawali dengan sistem manajemen pengelolaan mulai dari perencanaan. Jadi kalau misalnya satu usaha tanpa adanya perencanaan, itu tunggu kehancurannya. Pasti hancur. Kemudian organizing. Organizing itu artinya mengelola, mengorganize, mengatur, menyusun. Siapa, jadi apa tugas dan fungsinya. Kalau rencana sudah ada, ya, orang-orangnya sudah ada, tinggal laksanakan, ya. Jadi satu rencana sehebat apapun tanpa pelaksanaan hanya sebuah mimpi di siang bolong. Jadi harus bekerja, harus dilaksanakan. Kemudian rencana yang bagus, ya, orang-orangnya yang profesional, sudah diorganize, kemudian sudah dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan membuat sebuah produk misalnya, itu tidak terlepas dari harus dikontrol agar sesuai dengan rencana. Jadi seluruh kegiatan ya ini sebuah perusahaan harus dikontrol agar sesuai dengan planning, dengan rencana. Nah, hasilnya nanti dievaluasi. Begitu Ananda. 7 menit lagi ke depan Ananda ya. Berarti ini belum menjelaskan secara detail.
Silahkan antum mulai bertanya dari sekarang dengan 2 materi yang sudah Abadi sampaikan. Yaitu kalau ini materi apa? Ini materi sistem manajemen. Kalau yang tadi adalah unsur-unsur manajemen. Nah ini ya, ini sistem manajemen. Oke, silahkan antum sekarang bertanya. Nah ini sistem manajemen, kalau yang tadi adalah unsur-unsur manajemen. Mulai sekarang silahkan antum bertanya. Berarti lihat di sini ada yang bertanya. Ini IPA berapa tadi? 46 ya? Ya, IPA 6. Silakan, ada 7 menit lagi Ananda. Digali untuk bertanya. Udah tuh bensin, terus ini nggak beli ikan lele, ikan laut. Ini untuk beli air, beli 2 sekaligus beli 2, soalnya kan udah dipesan ada tambahan tahu. Silakan Ananda. Loh, kok belum ada nih? Udah berarti tunggu. Cepat. Yang bertanya. Abah menjelaskan baru sepintas, dalam artian banyak hal yang pasti antum belum memahaminya seperti itu. Ayo. 1, 2. Kenapa kalian tidak memanfaatkan ini apa namanya itu tambang emas? Oke, baik. Sudah ada 1 orang atau berapa 2 orang? Baru 1 orang dari Muhammad Syafiq. Silakan Muhammad Syafiq. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, munculkan videonya, munculkan. Kalau Abad ini ada gangguan sedikit ininya. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Bati. Ya. Dalam setiap usaha itu kan pastinya ada problem, masalah. Bagaimana cara yang baik kita dalam menyelesaikan masalah dalam usaha tersebut, Abati? Baik. 1 orang, terus siapa lagi? Ayo, Muhammad Syafiq. Menyelesaikan problem. Biar sekaligus menjawabnya. Ini waktunya tinggal sedikit. Halo, silakan. 1. Ini yang punya ini ya, yang punya apa? Yang punya tambang-tambang emas seperti Muhammad Syafiq ini. Dan Abati dalam sekedar perhatian sama antum. Abati akan ngambil nilai pengambilan nilai kedua ya minggu depan, dan akan Abati ini kan mungkin antum bisa persiapan dalam beberapa hari ya, bisa 1 minggu persiapannya. LKS dan catatan tambang emas termasuk. Dan nanti hanya 3 aja ya, nilai hanya 3. Yaitu 2 minggu berikutnya adalah pantun ya untuk pembuatan buku. Nah, kita akan fokus ke prakarya pantun itu. Oke, silakan lagi. Ananda, kalau ada antum punya tambang emas, antum boleh kalau nilainya merasa kurang memadai, boleh antum nanyakan sama Abadi, bertanya ya. Jangan protes, tapi bertanya dulu. Karena kemarin ada yang protes malu sendiri. Ya, yaitu si Jocelyn ya. Tapi itu di IPS ya. Si Jocelyn di IPS. Sendiri karena salah dia. Gitu loh. Dan bukan hanya salah, tapi ya hati-hati ya. Ketahuan oleh Abadi yang berdusta. Berdusta apa? Itu karya orang lain diambil. Awas, hati-hati. Ada beberapa orang yang ketahuan. Bisa antum lihat kok, kan oleh Abadi dibuka itu. Antum cari-cari aja. Ada yang nilai 40 misalnya, itu udah pasti aja bermasalah. Baik, silakan Ananda. 1, 2, 3. Ada 1 lagi. Bella Sekar. Ini jam 9. Oke lah, 3 menit nanti Abadi, nggak apa-apa. Bella Sekar, silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, evaluasi macam apa yang harus dilakukan ketika usaha itu tidak sesuai dengan planning? Ulangi tadi, ulangi.
Evaluasi seperti apa yang harus dilakukan ketika usaha tidak berjalan sesuai dengan planning? Oke, baik. Terima kasih. Usaha apa yang dilakukan ketika upaya apa yang dilakukan ketika usaha tidak sesuai dengan planning. Kemudian nanti kalau membuat membuat tambang emas ini, jangan hanya pertanyaannya aja jawab, karena itu tidak bermakna, harus sampai kepada jawaban Abati ditayangkan gitu loh. Ya, kepada yang lain ini, karena kemarin ada yang hanya jawabannya aja, pertanyaan jawaban nggak ada. Jadi itu nilainya tidak sempurna akhirnya. Baik, Anda sekalian. Oke, pertanyaannya diinikan dulu ya. Tadi itu, bentar. Tolong diulangi dulu karena Abati tadi fokus ke pertanyaan. Yang itu yang pertama tadi, silakan yang pertama tadi pertanyaannya itu gimana? Ada problem, kita kan problem. iya Oke. iya berarti problem Terus? dalam usaha. Terus? Bagaimana cara kita menyelesaikan problem tersebut, Abati? Bagaimana mengatasi problem usaha? Oke. Mengatasi problem. Terus yang kedua? Yang kedua cepat. Evaluasi apa yang ketika usaha tidak berjalan dengan planning, apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi hasil tidak sama dengan planning. Lihat Ananda, Abati akan rangkum kedua ini ya. Antum setelah ini ada masuk lagi? Ada jam masuk lagi nggak? Halo? Ada jam lagi nggak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Tidak, Setelah Abati. Hah? Tidak, Abati. Tidak. Ya ini masalahnya Abati jangan sampai mendolimi yang lain. Ini sudah jam 9.12 masalahnya. Ya udah habis. Ya Abati minta barang ya selesainya ini 2-3 menit. Lihat anak-anak sekalian. Dua-duanya Abati akan rangkum ini ya. Dua-duanya Abati akan rangkum. Nih. Ketika hasil tidak sesuai dengan planning, inilah problem. Kan gitu ya. Inilah problem. Nah, ini problem. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana mengatasi problem? Kan gitu. Bagaimana mengatasi problem? Problem itu sendiri adalah ketika hasil tidak sama dengan planning dan rencana. Oke. Itu problem. Itu ada suara siapa tuh? Ditutup. Aduh, tadinya mau Abati buka biar tahu. Oke, baik. Nah, inilah problem. Oke. Sudah ya, sampai sini ya. Ketika hasil tidak sama dengan planning, itulah problem. Sekarang bagaimana mengatasi problem tersebut? Nah, kembali ke... Ini udah nampak kan ini ya, yang Abati ini kan nampak ini? Halo? Papan tulisnya nampak? Nampak. Nampak Abati. Nah, sekarang Abati pindahkan papan tulisnya ke yang satu lagi. Papan tulis hitam nih. Oke. Nah, bagaimana mengatasi problem tersebut? Mengatasi problem tersebut itulah dengan cara satu. Harus supaya sebelum problem itu muncul. Nah ini, sebelum problem itu muncul maka kontrol harus diperkuat. Oke, kontrol harus diperkuat. Kemudian yang kedua inilah ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu, oke, kita tulis ulang ya. Tadi hasilnya itu, misalnya hasil ini, goal yang ditentukan oleh perusahaan. Ya, kalau sama dengan planning berarti ini sukses. Ya, sukses. Oke, sukses. Allah. Tapi kalau tidak sama dengan planning, ya kalau tidak sama berarti ini ada problem, kan gitu. Nah, bagaimana mengatasi problem ini? Harus dicari di mana
duduk masalahnya, titik-titik masalahnya. Jadi cari unsur-unsur atau titik-titik atau duduk masalahnya. Jadi di mana yang menyebabkan, misalnya gini, penjualan yang sukses itu apabila 90% terjual. Kalau misalnya 75% terjual, maka ini rugi tidak, tapi balance, imbang misalnya. Tapi kalau misalnya hanya 50% terjual, ini rugi misalnya. Tapi kalau hanya 25% terjual, ini bangkrut misalnya. Jadi bangkrut perusahaan. Nah, yang problem yang mana? Mulai dari 75% ini problem, baru balance, belum ada untung, gitu kan. Nah, jadi 50 apalagi 25%. Nah, jadi titik-titik problemnya itu atau titik-titik lemahnya di mana? Apakah ada di perencanaannkah? Apakah ada, harus dicari, apakah ada di organizing, orang-orangnya kurang profesional? Oh, orangnya profesional, bagus-bagus. Apakah ada dalam pelaksanaannya kurang terkontrol? Berarti kontrol yang lemah, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sampai bangkrut, sampai 25%, nah berarti kan, wah ternyata ini direkturnya. Nah, gitu kan. Jadi ketika organizing-nya itu direkturnya itu tidak profesional. Misalnya direktur umumnya ya, direkturnya. Atau manajer pemasarannya. Atau metode yang tadi, yang 5M tadi. Ya, yang 6M, 1I tadi. Jadi cari, nah begitu sudah ketemu, maka buatlah solusi. Nah udah, ini solusi. Solusinya apa? Sesuaikan solusinya dengan titik permasalahan. Kalau direktur umumnya yang memang tidak mampu, ganti direktur umumnya. Oh ternyata mesin di 5 unsur tadi, mesinnya kurang canggih, maka ganti mesinnya. Oh ternyata lemahnya di marketing, ya, maka perbaiki metode marketingnya, kan ada metode ya, dan sebagainya. Nah begitu. Jadi jawabannya tadi, bagaimana mengatasinya? Atasilah dengan sistem Poace ini sendiri. Oke. Kemudian itu pertanyaan tadi ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Anda sekalian, tadi pertanyaannya, kembali sedikit ke pertanyaan tadi. Suka lupa nih, yaitu bagaimana mengatasi problem dan bagaimana hasil apabila tidak sesuai dengan planning. Itulah problem. Bagaimana mengatasinya? Ya gunakan Poace tadi. Jadi kuat sistem manajemennya. Demikian Ananda. Berarti anggap sudah selesai ini, sudah melewati berapa ini? 5-6 menit. Baik, kita ucapkan hamdalah saja karena ya waktu, walaupun antum sudah tidak ada lagi ini. Tapi Abati ingin kasih ini, siapa tahu ada yang penasaran sekali mau bertanya tentang apa saja, silakan. Abati hitung sampai 3 kalau ada. Oke. 1. Yang ditanyakan. 2. Oh ya, untuk ini absensinya tetap nanti menggunakan GCR. Oh, yang Abati yang kemarin juga belum. Iya, nggak apa-apa, tunggu aja. Nanti Abati ini, karena cuman begini, yang setengahnya kemarin ini ya udah Abati anggap 1 aja yang ini ya nanti untuk materi ini. Dan biasa dilampirkan catatan antum. 1, 2, 3, tidak ada yang bertanya. Sudah, yang tidak hadir 1 orang. Siapa yang tidak hadir, Abati jadikan catatan terlebih dahulu. Ucapkan hamdalah, baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bati. Terima kasih, Bati. Berarti